kita mah emak-emak bukan nabi, boy. Orang yang mudah tersinggung kan, Pompo ada cerita. Cuek kayak lagu, Bo. Mana ada lagu cuek? Aduh. Kalau ada yang ngomongin buruk ya, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Indung kepala lindung, di sini hujan, di Citayam mendung. Anak siapa pakai kerudung? Duh, ilah ini cucian. Kemana kagak selesai. Kenapa sih di dunia ini harus ada ganti baju ya? Kan jadi capek nyuci baik orang perempuan. Mending orang laki pengen bantuin. Kalau emang ngerokok, ngopi, capek ya. Udah ada kamera, ya Allah, saya lupa. Kita opening dulu ya guys. Halo Besti, balik lagi nih di RKS nggak tuh? Nah Besti, saya mau curhat dulu dikit Saya lagi galau banget nih. Cucian pada numpuk, musim hujan, baju kagak kering-kering. Pusing banget dah. Mana besti saya belum pada nongol. Kemana nih dia orangnya? Sih mah lewat baik kalau saya lagi ngelipetin baju langsung dah nyering GB, langsung duduk di samping saya. Nah Besti, kali ini kita bakal kedatangan biasa Besti, teman-teman saya. Ada Mpo Salma sama Mpo Kamila, kayak yang tadi udah dikenalin di opening awal. Geledak-geleduk kayak yang tadi udah dikenalin di opening awal, Bes. Nah, kita belum tahu sih nih podcast kali ini mau bahas apa, tapi ntar kita sambil omongin sama teman-teman ya, Bes. Nah, Bes, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel kita ya, Bes. Siapa tahu habis podcast ini channelnya bisa lanjut. Cile. Udah, Bes, kita lanjutin nyuci ngelipetin baju dulu ya. Nah, sudah ini banyak banget nih, masih segini lagi nih. Wih, dari mana? Lagi ngapain, Po? Mampir dulu Mampir. Capek kita nih habis belanja. Siang si Empo udah ngelipet baju aja. Belanja apaan? Biasa. Nih ada nih sepatu baru kita. Coba lihat. Hujan. Udah. Nanti lu pengen lagi. Udah. Punya kita juga, sendal kita mah. Po, beli apaan, Po? Beli apaan Biasa, itu? beli tempe, tahu. Coba lihat tempenya. Tempenya Udah gede lah. banget tuh. Nih, pengen nanti minta. Iya, tuh pengen lagi. Ngapa nih, Po? Manggil-manggil siang-siang Ya begini? enggak, temenin kita aja ngelipetin pakaian kali. Kalau mau bantu nyuci mah ada di belakang masih Leha setumpuk. kenapa? Ini udah lagi nyantai juga, ini tahu. tuh. Nyantai, sekarang Po. musim hujan mulu. Situ pada kering enggak cuciannya? Biasa, agak-agak basah dikit Lah, dah ini baju. juga kita masih basah ini. Iya. Lapok tapi ya nanti ya. Dikit dah. Apalah. Kasih minyak Cucian wangi yang banyak jadinya- nanti. Iya. Cucian pakai jadi wangi, numpuk nggak? wangi. Numpuk lah pasti. Gara-gara kayak gitu, Iya. hujan ya kita. Tapi kalau misalnya kita nggak syukuri juga rezeki dari Iya Allah. betul. Enggak hujan banyak yang kekeringan, kasihan. Sumur kemarin sumur kering nggak, Pak? Tapi Alhamdulillah ya tempat saya. Alhamdulillah tempat Saya saya. kering kok. Ya Allah, kasihan banget. Nimbar rumah orang jadinya kan. Saya jadinya kan dia nimbar nginep. rumah orang. Ini mandi di rumah saya. Saya minta air sama dia. Nyelang. kali numpang mandi. Tadi susulin sama lagi nggak sama takutnya. Wah, bahaya itu. Dari mana, Po? Ini beli belanja tadi. Iya, belanja. Tempat biasa sih tuh. Tukang sayur langganan kita. Iya, saya belum ke sono-sono ini. Soalnya kemarin saya habis beli di Carrefour. Wah, gila Po, biasa. gaya emang mentang-mentang tanggal muda kali ini. Perjaka saya baru dibagi duit sama perjaka saya. Oh, lagi banyak duit Iya, nih jadi ceritanya. baru ini gajian. Segini mah nih belanja katanya. Saya belanja aja di Carrefour. Minggu depan udah belanja tukang sayur lagi nih, Po, lihat-lihat nih kayaknya. Udah pasti itu udah Iya, duit udah habis ya. pastinya. Awal-awal masih Banyak nih, duitnya. umur-umur. Duitnya bingung mau habis kemana. Kita ke Carrefour dulu dan ntar minggu depan balik lagi ke tukang sayur. Iya. Iya. Nah, ada apa nih, Po? Manggil. Kenapa? Ada apa manggil? Kita cerita-cerita aja kali, Mbok, di tukang sayur ada gosip. Banyak pokoknya itu mah. Begitu. Banyak. Ditanyain tuh tadi Parama mana? Biasanya bertiga-tigaan aja. Iya, Gitu, katanya. Kagak kali ternyata tukang lagi sayur belanja sama ke saya, ya. Carrefour. Iya.
bilangin dah saya berpaling dulu ke Carrefour gitu. Ah, tempatnya banyak aja. duit emang. Ntar gini, kok ada seblak baru tau? Nah, di mana? Di atas sana. Ntar dah pulang selesai ini kali ya kita ke sana ya. Boleh lah, yuk. Udah siap. Iya. Tapi yang lagi kemarin kita makan di sono mah tuh ya saya kurang demen dah. Ngapa emang? Yang di deket saya tuh kata saya mah itu terlalu banyak kencurnya ya. Ya, orang semblok namanya juga. Kalau pakai kencur, kalau pakai jahe ceritanya beda lagi, Po. Saya kurang hobi sama kencur. Tak kentutnya jadi anget. Coba dah, empok kebanyakan makan itu terus empok kentut dah. Kan jadi anget kentutnya. Kamu mau makan seblak ya kencur lah. Saja banyak cabenya, Po, sakit perut ntar. Iya, saya juga kalau banyak ini posal mama kuat ya. Iya, dia mau suka pedes dia memang. Pedes. Cabai tukang sayur diborong semua sama dia katanya. Kalau nggak pedas kagak enak, boy. Iya, Gimana? diborong Sama semua juga sama kita dia. mah emak bukan nabi, boy. Anak muda pada begitu sekarang. Anak saya capek banget dah. Terus ini jadinya kita mau bahas apa nih sekarang nih obrolan kita? Apa ya? Apa Yang ya? lagi Happening nih, Po. Apa nih? Kayaknya ini nggak sih, Po? Orang yang mudah tersinggung kali, Po ada cerita. Oh, mudah iya tersinggung. benar, orang yang gampang tersinggung. Tapi nih, Betul. ngomong-ngomong soal mudah tersinggung nih ya. Menurut Po Salma tuh orang yang mudah tersinggung tuh yang kayak gimana sih? Orang muda tersinggung itu kalau menurut saya ya orangnya yang sensitifan ya kan, orang sensitif yang hatinya kesenggol dikit dia merasa kena ya sakit hati kayak gitu. Iya, biasanya Makanya. kalau orang yang tersinggung kayak gitu sensitivitasnya tuh terganggu. Jadi dari omongan-omongan kayak gitu, jadi dia meresapi nih, pikirannya jadi buruk, jadi kayak apalagi, Po? Jadi dia mungkin Apa-apa. kayak gini ya, dia mikirnya kayak, oh apa nih orang ngomong ke saya ya, padahal mah bukan gitu sebenarnya. Jadi dia sensitif deh gitu sama omongan-omongan Sensitivitas. orang. Cuman kan sebenarnya nih Pak, menurut Empok, orang-orang yang kayak mudah tersinggung kayak gitu mengganggu nggak sih? Apa Empok tipe orang yang kayak ya biarin dah dia yang mudah tersinggung, kita Kalau mah ke kitanya ya enggak juga sih, kayak kita mah orang mah biasa aja ya. Biasa Kalau aja saya ya. apalagi cuek lah ya, udah amat dah lu mau cuek kayak gimana lagu, juga. Bo. Aduh. Ya kita mah cuek-cuek aja, santai-santai aja. Pikiran orang yang buruk-buruk mah. Cuman kalau saya pribadi ya, Po, saya jujur, kalau ada orang yang mudah tersinggung, saya jadi kayak rada kurang enak gitu. Apa dia gara-gara saya ya kayak gitu. Kadang misalnya dia kita ngomong nih, misalnya saya ngomong sama Po Salma. Terus Po Salma kayak Po Salma mah nanggepinnya biasa aja, kita mah emang wayahnya kita biasa Kita bercanda udah ya. ngumpul, iya. Nah, kadang kayak misalnya kita ngomong nih, saya ngomong sama Po Salma, Po, ini begini. Ntar orang sebelah ngerasa tersinggung gitu. Saya suka nggak enak. Jadi saya kalau ketemu dia lagi kadang kayak aduh jadi nggak enak nih ketemu dia, kayak ngerasa punya salah gitu kalau saya pribadi ya. Betul. Kalau yang orangnya cuek kayak bom mah enak banget. Tapi untungnya bumi masih berputar. Ya jadi nyanyi baik ini juga. Tapi untungnya saya berteman sama empo-empo nih. Jadinya Betul. maksudnya empo yang menetralisir otak-otak saya gitu. Gue jangan terlalu dipikirin gitu kan. Makanya kalau kita mah kan misalnya kalau misalnya ada yang nggak enak kita mah langsung diomongin, lu jangan begitu, lu jangan Iya. begitu gitu. Nah, Kalau misalnya- kata anak sekarang mah ini, Po, we listen but we don't judge. Waduh. Gile. Betul. Nah itu makanya kalau orang yang udah kesinggung apa-apa sensitifin mah capek juga. Iya, hidupnya ya. Iya, dia tuh pasti kan orang ngomong sedikit nih dia kepikiran malam mikirin Jadi bisa jadi tidur iya, ya, udah gitu mikirin tuh. ini, mikirin cucian, mikirin duit bulanan, Waduh. mikirin omongan orang juga. Nah, Dia. Pikiran empo nih kayaknya nih. Pikiran empo nih. Enggak, kalau saya enggak, alhamdulillah saya kagak mudah tersinggung gitu sih, Po, untungnya. Ya gara-gara beda sama Pompo juga sih, begitu jadinya. Jadi Itu masa boleh cuek. makanya. Mungkin kalau dia tersinggung, pikirannya udah kemana-mana tahu tuh ya, pemikirannya jadi jelek, buruk. Padahal kita niatnya nggak ngomong gitu, dianya mikir lain, bisa kan? Kayak gitu. Tapi ada nggak sih, Po, siapa ya kira-kira di lingkungan kita? Ada nggak yang kayak gitu, Po, orang-orang udah tersinggung? Kali tadi Empok di tukang sayur dapet seru-seru. Udah pasti. Gimana, Po? Kasih tahu, Po. Tuh kan, belum cerita sama saya tuh. Sebel banget. Makanya dah belanja di tukang sayur. Makanya belanja jadi saya. Carrefour, Kita orang namanya biasa kita punya duit. ini. Awas nih Pomil sama Po Salam, kalau punya duit ke Carrefour saya ledekin bayar. Tapi jangan udah tersinggung ya. Waduh, enggak dong.
santai kita mah. Itu Gimana tadi di tukang sayur? ada aja, padahal mah kita ngobrolin biasa ya Iya. kan, negur sedikit gitu kan Betul. gitu ya. Tapi dianya kayak ngerasa ngelihatnya tuh kayak sinis gitu loh, kayak ketahuan padahal mah Gak kita suka dia iya. muka-muka gak suka tuh kalau dituin padahal diomongin dikit doang. Emang kenapa permasalahannya? Biasa. Kan Po Salma nih beli baju baru ceritanya. Iya sih baru ngeliat nih cakep juga nih kok. Iya tuh baju baru tuh dia biasa beli ke tukang sayur pakai baju baru kata saya. Mau jalan-jalannya beli baju baru. Lah baju baru Ilok jalan-jalan pakai daster. Ih nggak apa-apa dah jalan-jalan. Iya saya bercandain kok belinya kayak siapa kredit kata dia kredit. Terus Iya katanya kata saya kredit mulu no utang kemarin belum kebayar katanya gitu. Si sebelah kita tuh Simpo Ida. Oh yang rumahnya blor-blor bawah situ ya? Iya. Tapi nih kadang ya ada orang kayak gitu tuh, padahal bukan dia yang diomongin tapi dia malah yang kesinggung tuh. Menurut pada gimana dah tuh? Kan nyatanya dia tuh sensitivitasnya tinggi tuh. Iya itu yang tadi Po Itu ya. bilang Po Salma Makanya tuh omongin kayak pasti gitu. ada aja orang kayak Iya, gitu betul. kan. Tapi ya Po ada juga tuh di dulu dah orang ya. Saya kenal dia tuh sama dia di sekolah saya SMP. Di SMP dia juga kayak gitu sama orang yang udah tersinggung kayak gitu sensitifan gitu. Orang kan ngomong sama dia ya. Kita misalnya lagi bercanda. Gamis lu no ngatung gitu. Ntar dia besok cerita sama yang lain ngomong. Kemarin si Rahma ngeledek-ledekin anak katanya gamisnya ngatung. Lah buku saya bukan ngeledekin dia ya. Dia ngerasa tersinggung kayak gitu kan kayak gitu juga. Jadi kitanya maksudnya berpengaruh juga gitu buat orang lain. Sayanya juga jadi nggak enak buat ngobrol ke dianya lagi. Betul. Kayak kita juga sebenarnya kalau misalnya bercanda sama orang-orang tuh harus lihat-lihat dulu lah Iya, orangnya orangnya gimana. siapa. Betul. Jadi Lihat jangan kondisinya sampai- dulu. Lihat orangnya dulu kayak gimana, betul. Tapi ngomong-ngomong nih ya, sebenarnya ya orang yang udah tersinggung tuh faktor-faktornya gitu. Awalnya dia kenapa ya Iya faktornya? tuh Ya? awalnya. Sebenarnya menurut Pomila tuh apa aja tuh? Kalau menurut saya nih Po ya, mungkin dia punya beban yang berat mungkin tuh ya. Terus mungkin juga ada pengalaman di masa lalu yang gak enak gitu. Terus ada mungkin keadaan emosional sih, paling penting itu keadaan emosionalnya yang Dari faktor itu gak baik gitu ya. Terus ada juga mungkin lingkungan sekitar yang mempengaruhi lingkungan sosialnya tuh. Itu sih Po kalau Mungkin menurut saya. nih ngomong-ngomong beban kerja. beban nih ya, mungkin dia juga kayak ini masalah di kehidupannya. Iya, dia bebannya kayaknya berat sih emang kelihatannya ya. Benar. Nah, itu Heeh, makanya. beban berat tuh mempengaruhi itu biasanya. Mempengaruhi itu salah satu faktor. Iya betul. Kehidupan terlalu banyak masalah ini belum selesai, nunggu. ada lagi Lagi, datang betul. lagi masuk. Nah, itu jadi Tapi dia juga yang bikin masalah. kadang-kadang ya. Ada juga orang Dia kayak yang gitu. buat pusing sendiri ya. Itu faktor-faktornya ya. Iya. Terus juga tadi kan kata Empok lingkungan Lingkungan sosial sosial. ya. Yang Nah, bikin dia emang kelihatannya ya kurang bersosialisasi kalau menurut saya orangnya ya. Karena dia mungkin susah kadang maksudnya jarang bersosialisasi terus jadi dia nggak tahu nih sebenarnya kita nih orangnya bagaimana gitu. betul. Jadi dia terlalu Murung. memikirkan gitu saya kayak terlalu udahlah saya sendiri aja. Nah, tapi giliran padahal dia nggak kenal kita gitu, nggak kenal Iya. kita bagaimana orangnya, jadi dia ngiranya kita serius ke dia padahal Iya, padahal mah kita maksudnya bercanda. kita lagi bercanda Bercanda, jangan gitu lagi. iya. Kira kita nyindir beneran. Karena dia nggak tahu kita Po. Belum kenal kita karena dia nggak bersosialisasi ya itu. Bersosialisasi, ya, Balik betul. lagi. Terus pengalaman masa lalu ya Po. Menurut Po Salma nih, pengalaman masa lalu tuh kayak gimana tuh? Nah, masa lalu sebenarnya ya nih aturan kita juga harus bisa ini melihat dari inner child-nya dulu nih ya kan. Inner child itu sangat berpengaruh untuk ini. Po ngomong-ngomong ini cerita apaan sih? Inner child itu ini Kita kan namanya bocah kampung. ya elah. Pakai bahasa Inggris sih gaya banget nih. Iya nih, lagi. Emang ini cerita ngomong-ngomong apa sih Po? Ya ilah, nggak tahu inner child. Namanya juga saya Iya, orang bahkan sini, sini makanya kita saya kagak orang paham. sini. Ya nih ya, kasih tahu nih inner child itu ini pembentukan karakter kita nih udah dewasa ini kita dulu di ya Masih kecilan iya gitu, pas Po. kecil itu kan dibentuk sama orang tua tuanya kita. dia. Nah itulah disebutnya inner child kayak gitu. Makanya faktor-faktor kayak gitu tuh pembentukan dulu kecil yang dianya mungkin
trauma Ya, ya kan, trauma. terus habis itu Ada ini ya, apa namanya, masa-masanya yang terlewatkan gitu. Iya, nah itu. betul. Mungkin juga orang tuanya kali ya yang kurang perhatian ke dianya, bisa Iya, jadi. nah, Ah, itu ah, makanya. ah, jadi betul. membuat karakter buruk Iya. juga. Pas udah gede kayak gini. Terus kalau misalnya yang kayak kondisi emosional gitu, Emosional. mungkin dia kurang bisa manage apa emosi Emosi dianya dianya, sendiri betul, gitu ya. betul. Jadinya kalau misalnya orang ngomong sedikit dia merasa tersindir, dia merasa tersinggung, Betul, tersinggung, gitu. betul. Nah itu kan maksudnya ya itu balik lagi ke poin Awal, betul, gitu, yang tentang tadi emosionalnya saya yang itu, sensitif, betul. Oh, iya, iya. Nah itu kan tadi faktor-faktor tuh ya kok yang tadi udah betul. kita bahas tuh. Nah kalau misalnya dia udah terjadi nih, dia kan udah ketahuan nih ya orangnya dia jadi mudah tersinggung. Pasti kan ada dampak setelahnya yang terjadi gitu dari kehidupan dia gitu. Nah menurut coba nih tadi kan Po Mila nih, sekarang kalau menurut Po Salman nih dampak-dampak dari kayak gitu tuh orang-orang yang udah tersinggung tuh kayak gimana aja tuh Po kira-kira? Kalau menurut saya ya dampak dari orang yang mudah tersinggung itu nanti jadi ke masalah kesehatan fisik, ya kan? Masalah kesehatan fisik bisa, kesehatan mental bisa, terus juga sama ke hubungan sosialnya juga itu lebih kena. Iya, ya seperti kan? yang kayak tadi di faktor ya, Po, mengganggu Iya. hubungan sosialnya, Betul. Di lingkungannya ya Di kan? lingkungan sosial. Gitu. Nah kalau ke kesehatan fisik mungkin kalau kayak gitu ya jadi contohnya kayak gini kali ya Po, kayak misalnya kita lagi dia kan udah tersinggung nih sama kita nih, terus kan dia jadi mikirin tuh apa benar tuh orangnya dia kayaknya nyinggung saya dah, dia kayaknya nyinggung saya dah gitu. Nah itu kan jadi kayak gitu kan bikin pala puyeng juga ya Po ya. Itu bisa jadi kesehatan fisik ya. Iya. Terus Dari itu fisik emang ke jadi pikiran. mikirin orang juga. Heeh. Nah kalau kesehatan mental tuh itu kayak gimana Iya, tuh, dari Po? fisik langsung ke mental. Ke mental karena yang terganggu jadinya ada akibat dari Di- pikirannya dia. kayak omongan orang diambil masukin ke hati, ya kan, dari hati lama-lama ke otak nih, stres iya, gitu. dia jadi Kayak banyak gitu. pikiran, Jadi itu tuh mental. mentalnya nggak sehat, nggak Sedangkan kan bagus. kalau orang yang udah terlalu, maksudnya mentalnya udah terlalu rusak kan itu bisa malah jadi, maksudnya dia harus ke psikiater. Iya, harus ada penanganan. Harus ada penanganan dari oleh ahlinya gitu Iya. kan ya. Itu maksudnya jadi nambah pekerjaan dia lah gitu Iya. ibaratnya. Betul. Banyak jadinya, maksudnya banyak kerugiannya banyak juga kalau yang tadi hubungan sosial tuh. Kalau menurut saya dia jadi susah dikritik orang kalau menurut saya. Ya. Betul. Terus jadi kayak dia antara kita nih ada ketegangan kayak sungkan lah. Kita juga nyapa dia Iya, jadi iya, sungkan kan benar-benar. pastinya. Kitanya sungkan, nah bisa jadi juga dianya jadi kayak mohon maaf ya nih Po, jadi kayak gedek gitu ibaratnya, kesel Iya, nah itu karena, makanya orang "Oh, jadi udah dah malas." jangan saya nggak mau lagi dah main sama Iya, ketemu sama benar-benar. bu ini gitu, soalnya dia suka ngomong-ngomong nyinggung saya betul. gitu. Jadi mengganggu hubungan pribadi kita Dan kan. juga misalnya nih, kalau misalnya nih Mila ini yang kayak mudah tersinggung lah, kita yang ngomong padahal nggak ngomongin dia, jadi kita juga males, udahlah dia mah Nggak usah ngomong gampang sama dia mah gampang orangnya mudah gampang tersinggung. tersinggung. Iya, Iya, ngomong kayak betul. gini aja sedikit aja Tuh kan kayak rasanya jadi males nggak gitu. nyaman. Nah, iya, hubungan pastinya. sosialnya pecah ya Pecah. gitu. Gitu, Udah ya. rukun dah mah. Nggak nyaman jadinya Iya, yang kayak penting tuh. gitu. Hubungan sosial, nah itu kan jadi berdampak banyak bagi kehidupan ya orang-orang yang mudah tersinggung itu. Tapi gimana nih Po ya? Saya ngelihat Po Ida nih, katanya orang nih ya dia tuh gampang banget tersinggung. Ternyata banyak Po yang gampang tersinggung dia mah. Siapa aja Maksudnya bukan sama disinggungin. kita aja gitu. Betul. Iya. Terus cara ngatasinnya dia nggak, biar dia nggak gampang Iya tuh, tersinggung menurut lagi Mpok gitu. gimana tuh? Nah kalau menurut saya nih ya Po, dari tadi kan cara mengatasinya nih yang mau Mila tanyain, dari dampak-dampak yang udah terjadi di orang-orang yang udah tersinggung kayak yang tadi Po Salma udah sebutin. Kalau menurut saya itu yang pertama itu kita perlu adanya relaksasi diri tuh, kayak healing. Terus kedua mengembangkan komunikasi. Terus abis itu tidak berpikiran negatif. Iya. Terus melatih empati diri juga. Nah kalau udah parah banget deh tuh cara mengatasinya ya kita mau nggak mau balik ke poin yang tadi kita omongin di ituan, di dampak. Harus ke Mengatasi. ke ahli, ke ahli, psikolog, ke psikiater, ya buat penanganan dia yang lebih jauh lagi Iya, kalau lebih misalkan jauh. dia jauh ya. Nah relaksasi diri deh nih, kita ngomong-ngomong relaksasi diri nih. Menurut Pompo gimana nih? Kalau relaksasi diri perlu nggak tuh sebenarnya untuk mengatasi dari dampak-dampak dari udah tersinggung itu, kayak healing gitu kan ya? Ya, Iya. sebenarnya kita perlu aja tahu biar kita nggak stres amat di
hidup nih kan kita harus butuh refreshing lah kemana gitu, kayak cuman ke Carrefour aja ngeliat-liat kata saya ke shopping, Iya betul. shopping shopping lah, kita mah cewek juga kan butuhnya Iya, butuh. shopping, Iya, udah betul, satu kayak dua gitu. juga beli baju atau dua juga ya udah enak, girang gitu iya, ya. itu makanya harus Kadang juga refresh. bukan beliin baju buat kita doang ya, Po. Healing juga kayak kita nggak beliin baju buat laki kita, buat Iya, anak kita. benar Itu juga kita. menurut saya kita udah seneng gitu, udah Iya, bisa iya. ngilangin Happy pikiran rasanya. negatif dah Heeh. gitu. Tapi relaksasi diri juga menurut saya bukan healing doang, Po. Kayak meditasi tuh, kita berdiam diri dulu, menenangkan diri. Ya kalau Iya. kita mah biasanya Me gitu. time. Kita Nah, kan kalau mau yang girls. simpelnya, kalau yang mau yang simpelnya gitu, kita sebagai sama-sama umat muslim, ya palingan kita kalau lagi tahajud gitu banyak-banyak ibadah lah, banyak-banyak kan kalau beribadah. misalnya sholat tuh kita jadi kayak banyak mikir, doa Iya. sama Tuhan. Jadi nggak gampang suuzon, tuh gitu. suuzon sama orang. Nah, kalau kayak mengembangkan komunikasi deh tuh, menurut Mbak kayak gimana tuh dari mengembangkan komunikasi? Dari cara mengatasi dampaknya ini nih. Kalau komunikasi, ya paling dia harus banyak bersosialisasi sih pastinya, Iya, bersosialisasi, benar. ngobrol sama orang-orang, Iya. harus jadinya tahu karakter masing-masing orang. Jadi mungkin kalau kita asal ceplos-ceplos emang kita karakternya kayak gitu kan, betul kan? Iya. Jadi dia kita jangan mudah tersinggung gitu. betul. dengan iya gitu sih, betul. Nah, kalau dari ini nih, Po, tidak memikirkan hal-hal negatif tuh, Po. Itu menurut Po kayak gimana tuh, Po? Dari hal-hal Iya. negatif itu. Heeh. Ya itu makanya kita harus berprasangka baik aja ke Ke orang-orang gitu. Iya. Kan kalau Nggak misalnya kita sebenarnya balik-balik ya, Po, dari cara mengatasi dampak faktor itu tuh bolak-balik atau jadi bolak-balik Bolak-balik, lagi, guys. Nah, Itu tuh balik-balik lagi kalau misalnya ya kita terlalu memikirkan kita terlalu berprasangka Berprasangka buruk, buruk. itu juga bisa merusak Mental, fisik gitu, dan fisik. lain-lain gitu. Betul. Nah, dari latihan empati itu tuh kalau menurut saya dengan kita tidak berpikir-pikiran negatif, dari situ kok kita bisa melatih empati kita. Nah, berkomunikasi gitu juga itu dari melatih empati itu juga. Iya betul. Jadi kalau ada yang ngomongin buruk ya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri tuh. Diabain aja, jangan dibuat terlalu pusing, jangan terlalu dipikirin banget tuh. Pasti bakal ngerusak fisik sama mental tuh pasti. Kalau yang baik, kok kalau ngomongin yang baik, Ya, Masukin masuk kuping kuping aja, kanan. masukin kuping, jangan masukin ke hati dah tuh. karena kita harus menyimpan Iya. baik-baiknya orang. Heeh, Tapi kalau betul. buruk-buruknya jangan. Iya. Karena ada kata-katanya itu, Po. Apa tuh? Seribu kebaikan orang Kalah akan kalah dengan satu satu kesalahan. kesalahan. Makanya kita jadi Betul. manusia jangan terlalu melihat kesalahan orang lain. Kita betul. jadi melihat kebaikan orang lain Iya. aja. Gitu. betul. gitu. Nah, dari cara mengatasi yang terakhir tuh, Po. Po, balik lagi ke poin cara mengatasi nih. Menurut Po, kita ke psikiater. Menurut Po, Ida perlu kan nih ke psikiater nih? Gimana ya? Perlu Mungkin kan, perlu ya, pasti bisa. tuh. Psikiater kejauhan deh, psikolog dulu. Psikolog Iya, dulu. itu. Tapi kalau kayak gitu tuh kita bisa kemana aja sih, Po? Kalau yang ahli gitu, Po, itu tuh biasanya kita kemana aja tuh, Po? Yang pertama sih pastinya kita konseling dulu nih ke beberapa konselor pastinya. itu namanya psikolog, konselor, lari. psikolog. Tapi di notice ya, guys, konselor dan psikolog itu beda. Beda, Kalau konselor betul. itu dia dari lulusan BK, tapi kalau misalnya Psikolog. itu dia dari lulusan Psikologi. Nah, kalau psikiater itu dari psikologi Psikolog. yang membahas tentang obat-obat gitu, guys. Salah. Oh, itu balik ya, Oh, Po? balik. Ya, Gimana? Kalau psikiater itu awalnya itu dia ke sarjana kedokteran. Oh, gitu, guys, dilurusin Awalnya tuh nih. dokter. Nah, terus habis itu dia ngambil jurusan lagi ke tentang kayak psikologi kayak gitu. Nah, jadinya dia bisa masuk psikiater. Nah, di psikiater itu nanti dia bisa mengeluarkan obat, resep-resep yang kalau misalnya si klien kita nih udah mulai nggak parah enak ya kayak gitu Ha-ha. harus butuh obat. Nah, ini psikiater yang Menangani. mengeluarkan obatnya. Kalau misalnya Kalau psikolog psikolog nggak bisa ya, konselor Po? nggak Nggak bisa. bisa. Obat kayak Iya, psikiater seperti guys. itu. For your information ya, guys. Nah, itu. Berarti itu penting juga ya, Po, cara-cara mengatasinya. Nah, bisa tuh, Po, kapan-kapan kita mungkin ajak Po Ida kali ya gitu buat ngobrol-ngobrol biar Iya. dia jangan terlalu Iya, makanya kayak gitu terus. Maksudnya Dia dapat pemahaman yang lebih luas lagi dia. Nah, kalau orang-orang maksudnya kayak tetangga-tetangga kayak kita yang menyadari gitu sama sikap dia. Kalau misalnya yang lain kan kayak masa bodoh aja terus gitu ya, biarin aja ngomong, dia ngerasa tersinggung terus kan maksudnya bisa ngerusak mental dia juga. Jadi ya lingkungannya jadi dikit itu Iya, sosialisasinya. Betul. Ya kayak gitu. Jadi guys,
menurut kita nih guys, dengan cara kita mudah tersinggung itu tuh sangat banyak mengeluarkan dampak-dampak buruk dari diri Iya. kita. Nah, Jadi kok coba deh sebelum kita menutup dari obrolan kita kali ini, menurut milih dulu deh nih kesan pesan gitu, menemukan orang yang mudah tersinggung tuh kayak gimana tuh kok? kalau saya ya pribadi, kalau ketemu orang yang tersinggung mungkin kita klarifikasi kali ya, apa yang mungkin dia bisa jadi tersinggung Klarifikasi kok, Iya, klarifikasi, kasih tahu kayak nih. Padel klarifikasi. Waduh. Klarifikasi nih ke orangnya kalau kita emang nggak niat kayak gitu, ngomong kayak gitu. Jadi dia mungkin karena kan pemikiran buruknya dia kan. Jadi mikir betul. dia pasti ngomongnya enggak. Kita kasih tahu sebenarnya kita nggak ada niat ngomong sama sekali kayak gitu. Gitu sih kalau dari saya. Kalau dari Bu Salma, Bu? Kalau menurut saya ya, nah ini apa namanya, Nyambung. nyambung juga Obrolan sebenarnya dari awal itu kita harus pilih dulu lah pertemanan ya Iya. kan, gimana lihat dulu nih orang nih bisa diajak bercanda Canda apa apa enggak, enggak. karena nggak semua Iya, orang iya, bisa betul, diajak betul, bercanda betul, ya iya. gitu. Nah udah situ, nah kita juga kasih pesan ke dia kalau misalnya tidak perlu apa-apa disinggungi, apa yang masukin ke hati lah Iya. gitu kan. Orang juga ngomongin misalnya ya ngobrol itu hanya bercanda atau enggak kayak teguran kritik sedikit gitu, nggak perlu masukin ke hati, buang-buang yang jelek-jelek gitu, ambil aja yang positifnya seperti itu. Kalau menurut Mbak Kalau gimana saya nih? nih ya, kalau saya pribadi sih saya lebih ke kita kan nggak tahu nih ya pribadinya orang, takutnya kita dengan kita membicarakan dia, ngasih tahu kayak gini sebenarnya bagus juga ya Po, cuman mungkin karena yang tadi saya bilang di awal, saya ini orangnya rada takut gitu, lebih memikirkan perasaan orang gitu. Jadi kalau saya pribadi saya lebih baik menghindar dari dia gitu, jangan sekiranya ngomong sama dia tuh jangan yang bikin dia sakit hati, jangan yang bikin dia tersinggung. Kalau saya pribadi kayak gitu, karena saya nggak seberani empo-empo nih buat kayaknya lu jangan begini dah, orangnya kagak baik gini. Iya. Saya kurang berani lah ngomong-ngomong kayak gitu ke orang lain gitu. Dah, itu nih guys kesan pesan dari kita tentang orang yang mudah tersinggung. Jadi buat teman-teman semua, jangan mudah tersinggung, karena sebenarnya orang yang mudah tersinggung itu banyak banget dampaknya, dan cara mengatasinya itu nggak mudah. Iya. Jadi coba benahin diri kalian, lihat diri kalian apakah kalian adalah salah satu dari orang yang mudah tersinggung. Kalau misalnya kalian salah satu dari itu, dari faktor-faktor yang tadi kita sebutin, Ikut cara-cara tadi ikutin kita yang kita cara-cara obrolin tadi. mengatasinya. Ubah pola pikir kalian ya guys. Betul. Biar jangan berkelanjutan, karena sebenarnya itu bukan hanya merugikan diri sendiri, tapi merugikan Orang sekitar, juga, lingkungan gitu. sekitar gitu. Pok, ngomong-ngomong, udah ayo saya pengen ini nih, Iya pengen ini nyuci. keasikan ngobrol kita. Kan belum Yuk, gosok juga, pulang belum sama kita belum masak terima kasih juga. ya. Iya. Minta maaf dulu lah. Maaf ya, jangan tersinggung ya, jangan tersinggung. Iya, udah pulang guys. Kita ngapain ini? Apa ini di sini kita? Udah ya. Boker.